Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan dan akhwat muslimin muslimat, jadi kita awali majlis pada malam hari ini dengan membaca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Para ikhwan dan akhwat, kita masih membahas kitab zakah. Kemarin hadis pertama nomor 621 dan 622. Karena panjang jadi belum selesai hadis yang ke-622. Maka malam hari ini kita lanjutkan kira-kira seperempat bagian daripada hadis yang ke-622 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tukhraju fi shadaqah, dan tidak boleh dikeluarkan untuk menjadi bagian zakatnya harimatun. Yang pertama adalah binatang yang sudah tua. Kemudian yang kedua, wala dzatu awar. Yang kedua yang tidak boleh dikeluarkan zakatnya adalah binatang yang buta, binatang yang buta matanya. Wala taisun. Kemudian yang ketiga, dan tidak boleh diambil dari binatang jantan atau kata kita ini pejantan. Ya. Tidak boleh diambil dari pejantan. Ini larangan yang ketiga dalam perihal yang menjadi zakat daripada binatang-binatang ternak. Illa ayyasha al-musaddiq, kecuali dikehendaki oleh yang mengeluarkan zakat itu. Ya. Itu meneruskan bagian dari pengeluaran zakat dari binatang-binatang ternak. Ini diselingi lagi oleh perak nanti. Maka kita sambung di dalam hadis ini. Wa firriqah, dan di dalam masalah dirham, ya. Di dalam masalah dirham, yaitu uang perak maksudnya.
Bagaimana ketentuannya? Fi mi'atai dirhamin rub'ul ushri. Dari 200 dirham wajib dikeluarkan 1/4 dari 1/10. Dengan kata lain 1/40. Ya, para ikhwan akhwat ya. Jadi rub'ul ushri maksudnya adalah 1/40. Berarti berapa 1/40 dari 200 itu? Ya kan? Dari 200 dirham tadi kita temu angka berarti hanya 5 ya. 1/40. Kalau 1/4-nya kan 50. Kalau 1/40 menjadi 5 dirham. Gitu ya para ikhwan. Ya. Kemudian lanjutan hadisnya. Fa illam takun illa tis'ina wa mi'atan falaysa fiha shadaqah. Kalau hanya mempunyai 190, kalau hanya memiliki 190, jadi tis'ina wa mi'atu artinya 190, laisa fiha shadaqah, maka tidak ada di dalamnya kewajiban berzakat. Illa, ada pengecualian lagi. Illa ayyasha'a rabbuha, kecuali pemiliknya itu menginginkan, ya, ingin apa? Yang wajib zakat itu mau dia mengeluarkan zakat dengan kondisi dinar dia kurang dari 200. Kemudian penggalan berikutnya lagi di hadis ini masih nyambung ke atas, yaitu terkait dengan mengeluarkan zakat untuk binatang ternak tadi. Wa man balagat indahu minal ibil shadaqatul jaza'ati, dan siapa yang sudah mencapai kewajiban untuk mengeluarkan zakat dengan mengeluarkan al-jaza'ah. Apa itu al-jaza'ah? Yaitu onta yang umurnya masuk tahun kelima. Berarti orang ini telah memiliki 61 hingga 75 ekor unta. Karena kewajiban dia adalah jaza'ah. Kewajiban dia adalah mengeluarkan al-jaza'atu. Jadi al-jaza'atu ini adalah sebutan untuk unta betina yang umurnya masuk 5 tahun, gitu maksudnya. Yang wajib mengeluarkan ini sekali lagi adalah yang sudah punya unta sebanyak 61 hingga 75 ekor, gitu. Walaysat indahu jaza'atun, dan tidak ada baginya jaza'atun tadi, yang unta betina masuk umur 5 tahun tadi. Wa indahu hiqqah, dan di sisinya atau milik dia adalah hiqqah. Seperti bahasan yang lalu, bahwa hiqqah itu adalah apabila seseorang memiliki unta 46 sampai dengan 60 ekor, maka dia wajib mengeluarkan hiqqah. Hiqqah itu adalah unta betina yang umurnya masuk tahun keempat, jadi lebih kecil, lebih kecil ya.
Ya. Dia tidak punya yang umurnya agak besar 5 tahun tadi, tapi dia hanya punya yang hiqqah, umurnya masuk 4 tahun gitu ya. Kalau dia sudah seperti itu, fa innaha tuqbalu minhu, maka hendaklah diterima daripadanya. Maka harus diterima walaupun kurang umur tadi ya. Akan tapi ada tambahan para ikhwan akhwat. Wa yaj'alu ma'aha syataini inistaisarata lahu. Hendaklah dia menambahkan beserta yang hiqqah tadi itu, unta yang betina umur 4 tahun tadi, adalah 2 ekor kambing. Apabila hal itu memudahkan baginya. Jadi dalam Islam ini memang kalau memang sulit dari satu sisi tadi, diberi pilihan yang di bawahnya lebih mudah. Sampaikan di akhir kalimatnya adalah inistaisarata lahu, bila keduanya tadi itu mudah baginya. Dengan demikian ada rukhsah tentunya. Kalau hanya dia punya 1 misalnya begitu, dia dapatnya 1 ya tentu tidak disulitkan. Tapi jangan dibikin-bikin, wah ini saya mampunya 1, padahal ontanya sendiri dia sudah banyak, 61 hingga 70 ekor ya, 75 ekor ya, gitu para ikhwan ya. Atau masih ada katakanlah yang lain sebagai pilihannya. Apa itu yang lain? Au isyrina dirhaman, atau 20 dirham. Gantinya kalau nggak punya 2 ekor tadi, bisa diganti dengan 20 dirham. Itu 20 dirham tuh kira-kira sebanding dengan 2 ekor kambing gitu. Harganya seperti itu. Kemudian yang berikut, wa man balaghat 'indahu shadaqatul hiqqah, dan siapa yang sudah sampai baginya kewajiban untuk mengeluarkan zakat berupa seekor hiqqah tadi, kewajibannya seekor hiqqah berarti dia punya 46 sampai 60 ekor gitu. 46 sampai 60 ekor. Walaysat 'indahul hiqqah, akan tapi dia tidak punya hiqqah. Dia tidak punya yang umur 4 tahun itu ya. Unta betina umur 4 tahun dia tidak punya. Wa indahu al-jaza'atu, sedangkan dia punya yang 5 tahun. Nah, bagaimana ini? Dia tidak punya yang 4 tahun. Kewajiban dia hanya yang 4 tahun. Tapi karena dia punya yang 5 tahun, ya, fa innaha tuqbalu minhul jaza'ah, maka sesungguhnya boleh diterima daripadanya atau darinya al jaza'atu, yaitu jaza'ah tadi, yaitu yang umurnya 5 tahun. Unta betina yang masuk umur 5 tahun. Tapi apa kelanjutannya ini? Wa yu'tihil musaddaqu isyrina dirhaman au syataini. Namun orang yang menerima zakat, ya, artinya bagian tanggung jawab dari apa ini? Amil ya para ikhwan ya. Pengumpul zakat itu
wajib mengeluarkan atau memberi kepada si wajib zakat tadi itu semacam kembalian ya, karena lebih kan unta dia itu yang mestinya hanya umur 4 tahun dikeluarkannya 5 tahun, maka harus kembalikan. Berapa kembaliannya? Ishrina dinaran, ya, ishrina dirhaman, 20 dirham. Au syataini, atau kalau dia punya kambing bisa dengan 2 ekor kambing. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ada beberapa poin dari hadis yang kedua di bab zakat ini atau kitab zakat ini, yaitu hadis 622. Ada beberapa poin tambahan dari kekurangan pembacaan pada bulan yang lalu. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, maka ini sudah jelas ya semuanya tentang pembagian zakat binatang ternak. Juga ada di tengah-tengah tadi diapit ya, di bagian akhir itu adalah tentang ketentuan mengeluarkan zakat bagi uang dirham. Jadi dari 200 dirham keluar 1/40, berarti hanya 5 dirham. Ini beda lagi dengan yang namanya terkait dengan fatwa tentang zakat kasab atau zakat profesi yang mewajibkan 595 gram perak, atau boleh jadi itu 595 gram itu kaitannya 200 dirham itu mungkin ya kalau dikonversi seperti itu. Maka keluarnya adalah 2,5% juga sama. 1/40 itu sama dengan 2,5%. Baik para ikhwan, kita lanjutkan. Sebelumnya saya minum dulu. Bismillah. Hadis yang ke-623. An Muadz bin Jabal, dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila Yaman. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengutusnya, yaitu Muadz tadi, Muadz bin Jabal, ila Yaman, ke negeri Yaman. Fa'amarahu ay ya'khudha min kulli 30 baqaratan tabi'an au tabi'atan. Rasulullah memerintahkan, maka memerintahkan dia ay ya'khudha, untuk mengambil, untuk khudh ya, min kulli 30 baqaratan tabi'an au tabi'atan, untuk tiap-tiap 30 ekor sapi ya, tabi atau tabi'ah. Tabi yaitu sapi yang berumur setahun, jantan atau betina ya. Jadi tabi'an au tabi'ah tadi itu anak sapi baru setahun umurnya, jantan atau betina, kalau memiliki 30 ekor sapi yang besar ya, sapi dewasa maksudnya. Wa min kulli 40 musinnah, dan kalau sudah sampai 40 ekor, di tiap 40 ekor itu musinnah. Apa artinya musinnah?
yaitu sapi yang berumur 2 tahun yang betinanya musinnah. Tadi 1 tahun jantan atau betina. Nah ini yang kedua ini adalah musinnah, umurnya 2 tahun, anak sapi betina, seperti itu. Wa min kulli halimin dinaran au adlahu ma'afiriyya. Kemudian hukum yang ketiga ini wa min kulli halim, dan tiap-tiap orang yang sudah balik ya, dinaran wajib mengeluarkan ya, wajib mengeluarkan 2 dinar. 2 dinar. Jadi dalam setahun tuh 2 dinar. Tiap orang yang sudah balik. Ya. Au adlahu ma'afira. Ya, au adlahu ma'afiriyya, atau yang sebanding dengan harga 2 dinar itu kalau memang mereka punya mata uang bukan dinar, para ikhwan dan akhwat. Ma'afiriyah yaitu salah satu kaum yang ada di Yaman itu. Ini bagi khusus orang yang ma'afiriyah, seperti itu para ikhwan. Rahul khamsa, hadis ini diriwayatkan oleh 5 ahli hadis. Jadi ini 3 poin penting di hadis ini para ikhwan, yaitu yang pertama tentang yang punya 30 ekor sapi keluar 1 ekor umur setahun ya. Yang punya 40 keluar 1 ekor musinnan ya, umur 2 tahun. Yang ketiga, tiap-tiap orang sudah balik di kabilah ya, kaum ma'afiri ya, itu wajib mengeluarkan 2 dinar ya. Nah, seperti itu ya. Wal lafdhu li Ahmad. Lafadznya dari Imam Ahmad, wa hasanahu Tirmidzi, dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi, wa syara ila ikhtilafin fi waslihi ya, wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Tetapi ia memberi isyarat adanya perselisihan tentang mausulnya, dan disahihkan dia oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Tapi insya Allah dari segi matan ini tidak ada koreksi gitu dari para perawi hadis ya. Semuanya hukumnya adalah sahih dan hasan paling tidak. Seperti itu para ikhwan. Jadi kenapa 30 kalau tadi unta ya misalkan mulai dari 25 misalkan, karena posturnya berbeda kan, besar ukuran badan dari unta dan sapi itu. Bahkan mulai 5 kalau unta itu. Kemudian kita masuk pada hadis yang ke 624. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala, dari Amr ya, bin Shu'aib, dari bapaknya dan dari jaddihi yaitu dari kakeknya radhiyallahu anhum, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'khadhu sadaqatul muslimina ala miyahihim, ambillah atau diambil ya, tu'khadhu diambil, sedekah atau zakat kaum muslimin di perairan-perairan mereka.
Maksudnya apa? Satu, memahami perairan ini adalah tempat air minum dari binatang-binatang yang digembala ini para ikhwan. Baik itu sapi ataupun binatang onta, ya binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya, kambing dan lain sebagainya. Jadi ini sesuai kalimat khudh, perintahnya mengambil. Jadi amil-amil zakat itu tidak menunggu adanya laporan dari wajib zakat. Ya, jadi etikanya dalam syariat Islam ini diajarkan sedemikian detail, rinci para ikhwan dan akhwat. Jadi petugas zakat datang sendiri ke lokasi ketika hewan-hewan milik seseorang itu ngumpul di tempat minum, disitulah dihitung. Orang sini bilang direken ya, dihitung secara real adanya. Kan nggak mungkin dia sudah sekian jam nggak datang minum ya. Jadi itu yang datang minum itu yang dihitung, real adanya, nggak bisa disembunyikan. Karena naluri binatang untuk minum ya jam, hari dan jamnya sudah, nah ibaratnya sudah tertentu. Nah, makanya disinilah tata caranya sudah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai ibaratnya nunggu bola, tapi harus jemput bola. Nah, seperti itu para ikhwan. Jadi ini keindahan dinamika di dalam kerjasama antara muzaki, mustahik, dan dijembatani oleh amil. Kenapa harus ada amil? Salah satu hikmahnya yang kita sudah sama-sama paham, agar jangan sampai di hati masing-masing pihak muzaki, ya, yaitu yang wajib zakat dan mustahik yang berhak menerima zakat, dalam tanda petik tidak saling ketemu, sehingga tidak ada rasa yang muzaki merasa wah saya loh yang bantu, kata yang menerima waduh saya nggak enak nih ketemu bapak itu karena beliau terus yang zakat dan zakatnya jatuh ke kita ini. Makanya disitulah menjaga muru'ah, akhlak di dalam pembagian atau penyaluran daripada zakat nih para ikhwan dan akhwat, sehingga terjaga hati ini jangan sampai ditumpangi oleh rasa sombong dan rasa kecil hati atau minder dari pihak penerima. Subhanallah ya. Kemudian hadis yang berikut adalah hadis yang ke-625 para ikhwan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi sadaqah. Telah bersabda Rasulullah SAW, tidak wajib atas seorang muslim zakat pada hambanya dan tidak juga pada kudanya. Seorang punya hamba, ya, punya abid, ya, yang sudah dia miliki, ya, sudah dia beli, katakanlah begitu ya, sudah punya dia. Dan juga kuda yang ditungganginya tidak wajib dia keluarkan zakat atas dua itu, gitu. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ada keterangan berikutnya,
laisa fil 'abdi shadaqatun illa shadaqatul fitri. Tidak ada bagi seorang hamba, tidak wajib atas seorang hamba maksudnya yang kita miliki mengeluarkan zakat atas dirinya, melainkan wajib dizakati pada zakatul fitri ya. Pada zakat al-fitri, maksudnya zakatul fitri yang jatuh pada tiap-tiap akhir bulan Ramadan menyambut awal dari bulan Syawal, Idul Fitri. Begitu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Jadi beberapa hadis yang terakhir disimpulkan bahwa hadis yang ke-624 itu perintah khud bagi petugas zakat kepada orang wajib zakat untuk dikumpulkan, dihimpun, baru nanti diperhitungkan zakat dari binatang-binatang ternak ataupun harta benda yang lainnya, disalurkan kepada 8 asnaf, 8 jalur untuk memeratakan harta-harta itu tidak hanya mengalir kepada kaum agnia, melainkan harta itu juga harus ngalir di kalangan kaum fuqara, orang-orang fakir. Hadis yang akhir hari ini insyaallah 625 adalah tidak ada zakat bagi hamba sahaya yang kita miliki dan kuda atau kendaraan yang kita punyai, tidak ada, kecuali seorang hamba karena dia manusia wajib oleh tuannya mengeluarkan zakatul fitri pada tiap-tiap akhir Ramadan ya, sebagai zakatul fitri menyambut Idul Fitri, Idul Fitril Mubarak. Jadi demikianlah pada malam hari ini. Insyaallah berikutnya adalah nanti 626. Kita batasi karena agak panjang hadis 626, nggak cukup waktunya. Maka mari kita sama-sama akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.